7 cara ampuh mengatasi rasa takut gagal. Ketakutan akan kegagalan bisa muncul meski sebenarnya kita tahu bahwa jatuh bangun dalam melaksanakan proses pencapaian tujuan adalah hal yang biasa. Ketika Anda berpikir tentang kegagalan sebenarnya bisa terjadi di masa depan karena otak Anda sendirilah yang membentuk sikap Anda terhadap hasil yang Anda capai. Tapi apa yang kamu tahu? Memang, orang sukses menemukan kenyamanan dalam dinamika ketidakpastian, tantangan. Dan mereka tahu bahwa jalan yang mereka lalui harus berliku, dan ada harga yang harus dibayar, usaha dan pengorbanan, untuk mencapainya. 1. Berlatih berpikir positif. Sama halnya dengan masalah pertama, apa yang kita pikirkan menjadi benar karena otak kita sendiri yang menciptakan cara berpikir kita terhadap hasil yang ingin dicapai. Pola pikir ketakutan akan kegagalan yang terus-menerus membuat Anda penakut dan tidak memiliki mental baja. Saya bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk kalah perang, jadi bagaimana saya tahu hasilnya? Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa pada dasarnya hal yang ditakutkan belum terjadi. Tolong jangan khawatir. Dengan selalu berpikir positif, Anda menjadi pribadi yang optimis mencapai hasil yang ingin dicapai. Juga, ketika Anda berpikir positif, otak Anda lebih cenderung menemukan solusi daripada takut gagal. 2. Pahami apa yang menyebabkan kecemasan. Sesuatu selalu terjadi dalam hidup ini. Karena itu ada penyebabnya. Sebagaimana ada asap, pasti ada api yang menyebabkannya. Jika Anda merasa ragu, takut, dan tidak aman dalam perjalanan untuk mencapai impian Anda, pasti ada sesuatu yang menjadi akar dari semua itu. Sayangnya, kebanyakan orang sulit berpikir jernih untuk memahami penyebab dari perasaan ini. Lihat sendiri solusinya, apa pemicunya? Apakah penyebabnya bisa diatasi? Seperti seseorang yang tidak dapat memberikan pidato publik dan berbicara pada saat yang sama dan kehilangan semua ide untuk pidato yang bijaksana. Hanya ada 2 penyebab masalahnya. Entah dia benar-benar tidak bisa memberikan pidato, atau dia tidak siap. Dan jika penyebabnya benar-benar dapat diatasi, hancurkan penghalang tersebut dan keluarlah dari krisis. Triknya adalah percaya bahwa Anda dapat menanganinya dan kemudian mulai memikirkan langkah yang tepat untuk diambil. 3. Fokus pada hal yang penting untuk mendukung kesuksesan Anda. Risiko kegagalan harus ada di setiap langkah menuju kesuksesan. Tetapi kebanyakan orang sebenarnya didorong oleh perasaan itu. Sibukkan diri Anda dengan berfokus pada hal-hal penting yang bisa membuat Anda lebih produktif. Misalnya merencanakan promosi produk, meneliti kebutuhan konsumen, atau membaca buku bisnis. Dan jika Anda terus menghadapinya, rasa takut yang sering muncul menjadi tidak terbayangkan. Semuanya akan diganti dengan sesuatu yang baik, dan pada akhirnya tubuh dan jiwa Anda akan terbiasa dengan kesuksesan. Bagaimana itu? Ini mengacu pada frasa, normal karena Anda sudah terbiasa. Jika Anda terbiasa mengikuti rencana pengembangan pribadi Anda selangkah demi selangkah, berarti Anda terbiasa menjadi orang yang sukses. Tidak ada lagi keraguan tentang setiap langkah panjang dan sulit untuk merangkul harapan. 4. Keberanian untuk berdiri. Misalnya, jika Anda ingin memulai bisnis, meskipun Anda seorang pemula, Anda mungkin selalu membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan dan mengambil risiko. Ingin memanfaatkan tabungan Anda, menjual barang berharga Anda, atau menggunakan semua modal Anda untuk seluruh bisnis Anda. Jika Anda tidak memiliki keberanian, tidak mungkin melakukan apa yang baru saja Anda minta. Memilih yang berisiko memang tidak mudah. Tapi mengapa pengusaha sukses selalu yakin dengan pilihan mereka? Berpengalaman, pintar, dan putus asa bukan satu-satunya kunci. Tapi lebih pada keberanian dan perhitungan yang dilakukan. Karena itu, mereka menginspirasi optimisme dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Ketakutan akan kegagalan akan hilang dan digantikan dengan semangat yang selalu optimis dalam setiap langkah keberanian untuk berhasil. 5. Hargai prosesnya. Jangan terlalu memikirkan akibatnya. Saya ingin kaya karena ingin cepat sukses. Kata-kata ini sangat mudah diucapkan, tapi mari kita hadapi itu. Ternyata semuanya tidak sesederhana kelihatannya dan Anda harus melakukan banyak kesalahan dan pengorbanan. Bagaimana jika Anda terlalu memikirkan konsekuensinya dan semuanya menjadi salah? Begitu Anda jatuh ke jurang terdalam. Keinginan untuk sukses dengan cepat memudar, dan sebaliknya dia berkata, saya telah memasukkan uang dan belum berhasil. Mungkin bakat saya sebenarnya adalah kegagalan.
Dan bagaimanapun, kesuksesan malam tetap hanya mimpi. Tetapi begitu Anda memahami prosesnya dan menyadari bahwa itu tidak mudah dicapai, hasilnya akan berbeda. Anda harus mengalami kegagalan, tetapi Anda tidak perlu takut gagal. Setiap proses ini harus dievaluasi untuk fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. 6. Ubah ketakutan menjadi motivasi. Ketakutan akan kegagalan juga merupakan senjata terhebat untuk meningkatkan kinerja dalam proses pencapaian tujuan. Penurunan penjualan, krisis ekonomi, meningkatnya persaingan, dan perusahaan di ambang kebangkrutan sungguh menyakitkan. Ketika Anda membayangkan kemungkinan terburuk seperti ini, Anda secara otomatis berusaha menghindarinya. Pada saat yang sama, Anda akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan menemukan cara serta ide agar diri Anda tidak terjebak. 7. Tinjauan keterampilan diri. Semua upaya tampaknya telah dilakukan, jadi mengapa gagal? Pikirkan lagi. Hanya ada dua jawaban untuk pertanyaan ini. Apakah Anda merencanakan hal yang salah atau tidak? Dapatkah Anda melakukan semuanya? Apakah ada yang salah dengan strategi hidup yang Anda pilih? Ataukah karena kemampuan dan skill Anda masih jauh dari yang diharapkan? Lakukan beberapa introspeksi. Pikirkan jauh di dalam hati dan temukan serangkaian solusi. Ini berarti lebih dari sekadar mengeluh atau menyalahkan orang lain.